Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fira dengan NIM 240201169. Pada hari ini, saya akan membawakan materi ekonomi Islam yang berjudul Teori Harga dan Mekanisme Pasar dengan dosen pengampu Bapak Rahman Maulana. Sebelum memasuki materi pertama, apa yang dimaksud teori harga dan mekanisme pasar? Teori harga adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk berdasarkan besarnya permintaan dan penawaran. Dan mekanisme pasar adalah proses penentuan harga barang dan jasa berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar juga dapat diartikan sebagai kecenderungan pasar untuk menciptakan perubahan harga hingga pasar menjadi seimbang. Memasuki materi pertama, Islam dan sistem pasar. Islam dan sistem pasar adalah dua konsep yang saling berkaitan erat. Islam memberikan kerangka nilai dan etika yang kuat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk di dalam sistem pasar. Sistem pasar adalah suatu mekanisme ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Dalam sistem ini, produsen dan konsumen bebas berinteraksi untuk menentukan harga keseimbangan. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna atau perfect competition. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak. Akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame atau kerangka syariah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela. Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu corak dalam pasar Islami. Terciptanya sebuah pasar yang bersaing secara sempurna adalah impian setiap orang, karena dengan begitu, keadilan antara produsen dan konsumen akan tercipta. Materi yang kedua, harga pada pasar Islam. Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Harga sebuah komoditas atau barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Perubahan yang terjadi pada harga juga ditentukan oleh terjadinya perubahan penawaran dan permintaan. Dalam Islam, harga yang terbentuk harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu yang pertama, keadilan. Harga harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, kerelaan. Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan suka sama suka atas harga komoditas antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam Islam. Dan yang keempat, keterbukaan. Transaksi harus dengan mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, peran pasar. Beberapa peran pasar diantaranya: 1. Peran pasar dalam distribusi barang dan jasa. Pasar terbuka akan mengarah kepada distribusi barang dan jasa secara optimal kepada keseluruhan konsumen. Selama daya beli antara para konsumen di pasar tidak berjauhan satu dengan yang lainnya. 2. Peran pasar dalam distribusi pendapatan. Hukum permintaan dan penawaran di pasar sangat berperan dalam menentukan pendapatan. Hal ini karena pendapatan di pasar dipresentasikan oleh harga atau price yang berlaku sebagai alat tukar atas penggunaan jasa ataupun aneka ragam produk. 3. Peran pasar dalam menentukan upah. Penentuan upah diatur menurut kaidah-kaidah khusus yang ditentukan pada tahapan sebelum berlakunya penawaran real atau kerja profesional di pasar. 4. Peran pasar dalam menentukan keuntungan. Produktivitas modal dalam menghasilkan tingkat pengembalian tidak ditentukan secara pasti dalam nilai persentase tertentu. Akan tetapi ditentukan dari persentase nilai keuntungan yang didapat dari produktivitas modal tersebut. Dan 5. Peran pasar dalam menentukan tingkat pengembalian hasil lahan. Dalam mekanisme pasar Islam, tingkat pengembalian akan selalu berbanding terbalik dengan ongkos yang diperlukan untuk pengelolaan lahan. Titik besaran untuk tingkat pengembalian lahan ini disesuaikan menurut tingkat kualitas tanah dan produktivitasnya. Materi selanjutnya, moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Agar pasar dapat berperan secara normal dan tercermin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, ajaran Islam menerangkan aturan moral, termasuk hukum syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar.
Aturan tersebut diantaranya: 1. Spiritualisme transaksi perdagangan. Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana transaksi dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang dapat mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah. 2. Aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan. Aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan dalam Islam didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Beberapa aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan dalam Islam diantaranya: transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Harga harus jelas, adil, dan tidak mengandung unsur riba. Dasar yang paling utama dalam jual beli adalah kerelaan atau suka sama suka. Jual beli online diperbolehkan, tetapi objek yang diperjualbelikan harus jelas, bukan barang kharar atau barang yang tidak pasti, dan bukan barang haram. Materi terakhir, pengawasan pasar. Yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal dalam ekonomi Islam merujuk pada mekanisme pengendalian diri yang berasal dari dalam diri setiap individu pelaku ekonomi. Ini melibatkan kesadaran akan tanggung jawab moral, etika bisnis Islam, dan ketakutan akan Allah. Pengawasan internal ini menjadi benteng pertama dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam transaksi ekonomi. Pengawasan internal berperan penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan adanya kesadaran akan tanggung jawab moral, produsen tidak akan semena-mena menaikkan harga, sementara konsumen tidak akan memaksakan harga yang terlalu rendah. 2. Pengawasan eksternal. Ajaran Islam mengenalkan sistem hizbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar atau muktasib dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Secara umum, para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut: mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli. Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun yang lainnya yang berlaku di pasar. Menjamin harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Mengupayakan agar praktik-praktik mediator tidak berlaku di pasar. Kesimpulannya, teori harga menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk berdasarkan besarnya permintaan dan penawaran. Dan mekanisme pasar menentukan harga barang dan jasa berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Islam dan sistem pasar adalah dua konsep yang saling berkaitan erat. Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu contoh corak dalam pasar Islami. Agar pasar dapat berjalan secara normal, ajaran Islam menerangkan ajaran moral agar terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar. Untuk membantu menghindari hal tersebut, diperlukan pengawasan pasar secara internal dan eksternal. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan ataupun tindakan yang kurang mengenakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.